Aku mau membahas tentang keputusan dari Mahkamah Kehormatan DPR RI pada tanggal 5 November kemarin. Di video ini aku akan hanya ngebahas mengenai bagaimana keputusannya, nanti opiniku akan ada di video yang selanjutnya. Teman-teman, kalau kita ingat sekali lagi, kenapa sih ini semua demo besar-besaran, karyawan-karyawan kita yang viral itu bisa terjadi? Karena ada rasa kekecewaan yang luar biasa besar saat negara kita sedang defisit, pajak mau dinaikkan secara membabi buta kepada masyarakat yang masih sulit. Sementara di sisi lain, karyawan-karyawan kita dinaikkan dibandingin periode sebelumnya. Tunjangan rumahnya, mau dana resesnya dinaikin, dan lain sebagainya. Dan setelahnya, kita mulai menilik nih perilaku-perilaku dari karyawan-karyawan kita, dan beberapa dianggap memang melanggar kode etik dan menyakiti hati masyarakat, dan bahkan membakar amarah dari masyarakat. Yang kedua, sebelum aku bahas, aku tuh juga mau mengatakan bahwa sempat ada penjarahan yang terjadi kepada Nafa Urbah, Eko Patrio, Ahmad Syahroni, dan juga Uya Kuya. Aku hanya menyoroti tentang keputusan dari MKD, tapi mengenai masalah penjarahan, aku pernah bahas di video sebelumnya bahwa aku tidak pernah membenarkan adanya penjarahan. Sekarang, kalau ada rumah orang dijarah gitu ya, itu kerugian secara finansial, kerugian secara emosional, traumanya, dan bahkan barang-barang yang mungkin gak akan pernah bisa didapatkan lagi. Gitu ya, dan ini tidak melalui proses untuk dilihat ini sebenarnya yang adil gimana, dan belum tentu harta-harta mereka gitu itu hanya didapatkan dari pekerjaan mereka sebagai karyawan kita, bisa aja itu didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang lain juga gitu ya. Jadi aku tidak membenarkan adanya penjarahan ini, dan aku juga turut berempati. Sekarang aku akan membahas khusus mengenai keputusan dari MKD ini. Ini adalah salah satu dari tuntutan kita di 17+8. Jadi sebelum ada keputusan di tanggal 5 November, MKD sudah mengundang beberapa ahli-ahli. Jadi ada ahli sosiologi, ahli sosial media, ada ahli-ahli yang lain juga. Oke, tapi sekarang kita bahas apa sih sebenarnya keputusannya gitu. Yang pertama, ini sebelum 5 November ya, Karahayu Saraswati kan sempat mengundurkan diri ya, karena kata-katanya itu dianggap menyakiti kan kepada masyarakat, walaupun konteksnya tidak seperti itu. Jawaban dari MKD adalah pengunduran dirinya ditolak. Jadi, sebagai karyawan kita yang kerja di parlemen, orang itu susah untuk mengundurkan diri, resign pun ditolak, dan hampir tidak mungkin untuk dipecat, kecuali mereka memang melanggar hukum. Apa hasilnya terhadap beberapa karyawan kita ini? Dua, itu dibuktikan mereka tidak bersalah. Jadi Uya Kuya itu karena memang dia jogetnya itu pada sidang TAP MPR pada tanggal 15 Agustus, dan dia joget bukan karena kenaikan tunjangan, tapi karena adanya musik. Kedua adalah Adis Kadir yang sempat, kalau kalian ingat tuh ya, sempat ngitung-ngitung gitu kan, oh ya 50 juta itu nggak cukup, malah kita nombok dan lain sebagainya. Dia dianggap tidak melanggar etika karena itu hanya salah ngomong gitu kan, salah ngomong, dan dia pun sudah membenarkan, merespon dengan cepat. Terus ada 3 yang terbukti memang sudah melanggar etika. Pertama adalah Nafa Urbah, dan dia dinonaktifkan selama 3 bulan. Nonaktifkan di sini, ini aku dapat dari media dan juga dari sosmednya DPR RI, bahwa selama itu mereka tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun gitu ya, jadi nggak dibayar, gajinya nggak keluar, dan lain sebagainya. Kenapa Nafa Urbah dibilang melanggar etika? Karena kata-katanya yang waktu di mobil itu tuh, ini macet banget, dan lain sebagainya, itu dianggap terkesan hedon dan tamak. Kedua, ada Eko Patrio. Nah, dia dinonaktifkan selama 4 bulan. Mungkin teman-teman berkata, kok Uya Kuya tidak melanggar, tapi Eko Patrio melanggar? Karena yang membuat keputusan ini adalah karena saat Eko Patrio itu, dia main DJ gitu kan, kayak pura-pura main DJ, menirukan sound horeg. Karena perilakunya ini dianggap seperti menantang gitu ya, apa yang sedang terjadi gitu pada saat itu. Ketiga, yang paling lama adalah Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni kena nonaktif selama 6 bulan karena dia berucap tolol gitu kan, jadi tolol sedunia nih gitu. Nah, tapi ya seperti yang dia bilang, kata-kata tolol itu bukan untuk pendemo, bukan untuk masyarakat, karena itu sebelum demo gitu kan. Dia hanya berkata tolol itu kepada pihak-pihak yang ingin membubarkan DPR. Nah, pihak-pihaknya itu siapa? Ya, kita nggak tahu gitu ya. Padahal ya memang saat itu kekecewaannya luar biasa sekali memang terhadap DPR gitu. Nah, itu dia keputusannya. Gimana teman-teman? Menurut kalian setelah mendengar gitu secara detail keputusannya, apa pendapat kalian?